90,9 Pro 2 Jambi. Selamat siang teman Pro 2 Jambi, apa kabar? Bukan pagi lagi tapi udah siang ya. Tapi kayak cuaca tuh agak-agak masih mendung banget. Karena kan tadi hujan luar biasa ya, deras banget teman Pro 2. Bukan tadi pagi tapi dari sedini pagi itu luar biasa. Dan Jambi adem banget, sejuk. Karena malah lagi pagi hari ini kita bintang tamu kita yang muda. Dulunya sih guru ya teman Pro 2. Tapi luar biasa sejak hadir di Pro 2 Jambi. Ya bersyukur banget, puji Tuhan. Sudah menjadi kepala sekolah. Dan ini ada kepala sekolah SD Negeri 208 Kota Jambi. Ada Ibu Miftahur Rohmah, SEIMPD, luar biasa ya. Selamat pagi, selamat siang, pagi menjelang siang Mbak Arta. Iya, semangat pagi ya. Semangat pagi tetap. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar selalu baik. Iya, ini waktu corona ya kita belajar di RRI ya. Iya, waktu corona. Waktu masih di 3 tahun yang lalu ya. Per 3 tahun yang lalu. Gimana kabarnya nih? Kabar alhamdulillah bahagia dan sehat selalu dan masih selalu dalam semangat pagi yang ceria. Hari ini mendung-mendung tapi menyejukkan. Iya, mendung-mendung tapi menyejukkan. Iya, menyejukkan. Kirain tadi masih pagi, ternyata udah jam 11. Kirain karena cuacanya tuh cuacanya masih mendung jam 8-an ya. Sejuk-sejuk pagi gitu. Ternyata udah siang. Udah siang. Oke, Ibu Miftah ini sudah menjadi kepala sekolah, boleh flashback dulu ya. Ini kan karena perjalanan panjang luar biasa ya. Karena waktu ketemu di RRI itu masih jadi guru SD Negeri 47 Kota Jambi ya. Itu pas tahun 2019 atau 2021 ya? 2020. 19 atau 20 gitu. Iya, dua-duanya kayaknya karena kan rutin belajar selama 2 tahun ya COVID-19. Oke. Nah, sekarang udah jadi kepala sekolah 208 ini sejak kapan nih? Untuk jadi kepala sekolah ini awalnya saya mengikuti program guru penggerak. Jadi saya jadi kepala sekolah dari program guru penggerak. Jadi alumni guru penggerak semuanya dipilih untuk jadi kepala sekolah pada tahun 2022 di bulan September. Udah jalan 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih. Berarti perjalanannya luar biasa panjang ya? Ya. Prosesnya seperti apa nih tantangannya akhirnya bisa menjadi kepala sekolah? Nih boleh cerita sedikit nih kepada teman-teman Pro 2. Karena kan dari guru ini kan luar biasa. Ini perjalanannya, waduh luar biasa banget. Ya kalau dari guru kan di SD 47 itu yang memang benar-benar mengembangkan karir ya, maksudnya sebagai guru lah ya. Sebagai guru. Jadi kita tuh ikut ada program guru penggerak namanya. Jadi guru penggerak itu belum booming seperti sekarang, masih hanya mandiri saja. Kemudian masih belum banyak orang tahu. Kita ikut karena hobi belajar. Jadi kita ikut guru penggerak. Itu programnya selama 9 bulan waktu itu. Jadi nggak nyangka juga kalau dari guru penggerak setelah itu akan ada pengangkatan kepala sekolah, nggak nyangka karena nggak tahu. Jadi kita tuh kan hanya belajar saja. Tapi ternyata program dari pemerintah yang ternyata alumni dari kepala sekolah dari guru penggerak itu diangkat jadi kepala sekolah gitu. Kita awalnya masih belum siap tapi karena amanah itu udah datang jadi SK udah keluar kita mau terima amanah. Insya Allah mudah-mudahan dan di tahun 2022 kita diangkat jadi kepala sekolah dan alhamdulillah sekarang sudah mau jalan 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya, apalagi udah masuk 2025 ini ya Bu ya. 2025 Oke, itu tantangannya seperti apa yang dirasakan? Karena kan waktu itu guru penggerak itu sebenarnya tidak terpikirkan ya akan menjadi kepala sekolah. Iya, enggak ada, belum ada. Kalau sekarang kan jadi ikut program guru penggerak itu sudah mengarah kepada kepemimpinan, pimpinan satuan pendidikan. Tapi kalau yang dulu belum, hanya hobi belajar aja. Tapi ternyata memang diangkat jadi kepala sekolah ini banyak sekali tantangannya karena di awal kita di SD 47 ya, kita tahu sendiri SD 47 SD yang nomor 1 lah ya, nomor ini rujukan nomor 1 Kota Jambi dan diangkat jadi kepala sekolah itu di SD 208 di Penyengat Rendah di Kota Jambi, tapi mungkin di pinggirnya Kota Jambi yang keadaan sekolah yang memang sangat memprihatinkan waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras, kolaborasi kita sama-sama di sekolah dan kita alhamdulillah sudah bisa memberikan kenyamanan bagi anak-anak, keamanan, kemudian ketertarikan anak-anak untuk belajar di sekolah. Dan itu tantangannya luar biasa, sampai sekarang masih terasa tantangannya. Tapi tantangan ini menjadi satu PR tersendiri untuk saya ya, karena kita
pemimpin satuan pendidikan mulai kalau kita guru kita hanya mengkoordinir di kelas saja, tapi begitu jadi kepala sekolah kita mengkoordinir semuanya, mulai dari kelas, guru, sekolah, wali murid, warga sekitar itu semua kita koordinir. Dan alhamdulillah dengan karena ini merasa ini adalah kepala sekolah adalah amanah, dan untuk bagaimana kita keberpihakan kita kepada anak, untuk bagaimana anak-anak bisa mengenyam pendidikan lebih nyaman, dan alhamdulillah kerjasama dengan orang tua dan guru-guru di sekolah dan tim di sekolah itu bisa mewujudkan anak-anak lebih betah. Juga sekarang udah anak-anak biasanya kalau musim hujan-hujan kayak gini nih udah sepi, sekarang udah rame dateng, udah tertarik mau sekolah. Oh, seperti ibaratnya kayak malas gitu kan? Iya, kalau dulu tuh kalau misalnya hujan-hujan gini tuh hanya beberapa yang datang, bisa 3 kelas digabung jadi satu. Kalau sekarang tuh udah per kelas, sudah banyak yang datang. Mau hujan-hujan sampai kerepotan orang tuanya. Kadang kan kalau dulu kan nggak hujan nggak sekolah, kalau sekarang tuh ayo pak sekolah lah, harus sekolah katanya gitu. Hujan Bu kami ngantar anak, atau Masya Allah luar biasa. Jadi luar biasa ya. Berarti udah ada ketertarikan ke sekolah berarti kan. Niat mereka sekolah jadi semangat lagi. Iya, Berapa lama itu prosesnya Bu? Karena itu merubah mindset anak-anak itu kan agak sedikit membutuhkan kesabaran banget ya. Ya itu butuh waktu, inilah dari awal yang mulai orang tua yang tidak acuh tak acuh dengan pendidikan dengan anak-anak sekolah, tapi sekarang dengan kita melakukan pembiasaan pagi setiap pagi, yang biasanya anak-anak jam 8 karena sekolah. Kalau sekarang tuh kita mulai pembiasaan, kita coba yang dari 47 nih. Kita coba dari jam 7 kita sudah pembiasaan pagi. Jadi sekarang sudah prosesnya 2 tahun, itu prosesnya panjang memang tuh 2 tahun. Jadi anak-anak belum kita siap di lapangan, mereka udah di lapangan duluan, udah baris duluan gitu. Kadang kan kita yang malu, cepet-cepet anak-anak udah baris dulu gitu. Jadi udah mendarah daging, mudah-mudahan sudah menjadi karakter anak-anak tuh datang pagi. Luar biasa. Jadi nggak sia-sia dong. Dan berarti jalannya ini Ibu jadi kepala sekolah di 208 ini juga merubah mindset, dan anak-anak jadi kreatif, dan mereka juga semakin smart, semakin pinter ya. Iya. Niat mereka belajar itu tuh semakin tinggi. Rasa peduli buat pendidikan ya Bu ya. Orang tua mau nggak mau ya harus. Ya harus. Walaupun kan? udah agak kerepotan pagi-pagi biasanya nyantai kalau orang tua. Kadang kan kalau dulu kata ceritanya anak yang sekolah tuh kadang suruh jaga adik lah, suruh bersih-bersih rumah dulu. Agak ngedrop gitu, dulu ya. agak gimana gitu kan. Tapi sekarang mereka demi anak-anak bisa sekolah, menomorsatukan sekolah. Alhamdulillah orang tua antusias, orang tua mau berperan aktif juga untuk anak-anaknya bisa sekolah setiap hari. Alhamdulillah sekali itu. Berarti tantangan tersebut sempat menjadi tantangan luar biasa buat Ibu ya sebagai kepala sekolah ya waktu itu. Iya, karena kita pertama. Di SD 208 itu kan bisa dikatakan menengah ke bawah. Jadi untuk peduli ke sekolah itu dulu malah banyak yang nggak putus sekolah. Yang putus sekolah itu saya datangin satu-satu ke itu. Kan misal putus di kelas 3 udah 2 tahun gak sekolah, itu saya datangin satu-satu. Jangan sampai putus sekolah. Jadi ada yang sampai nggak ikut ujian gitu kan. Saya datangin juga ke rumah satu persatu. Bagaimana waktu respon mereka Bu? Sebelum kita membahas topik kita nih. Kalau ini masih ke ini ya jadinya ya, jadi ke cerita ya. Kalau awalnya memang guru dulu yang ke sekolah, tapi kayaknya nggak ada, masih cuek aja. Akhirnya saya tuju langsung ke sekolah, dan alhamdulillah anaknya mau gitu. Kalau yang ini kan anaknya nggak mau mandi lah, itu saya tungguin, ibu tunggu ya, nanti ibu jemput lagi, ibu antar lagi gitu ininya. Dan sampai segitu, ada yang nggak mau datang sekolah, itu ujiannya sampai di rumah saya tungguin. Ada yang nggak mau keluar karena ada yang kecanduan HP, kecanduan gadget gitu. Mungkin orang tuanya ini juga lah kan, ada yang mau maaf broken gitu. Jadi anak tidak ini, jadi main HP, kemudian casannya di atas. Itu kita tahu sendiri kalau casannya di atas kasur gitu takut setrum gitu kan. Makanya bukan anaknya aja yang saya ini, orang tuanya juga gitu. Alhamdulillah mereka tuh merespon baik, alhamdulillahnya. Karena kan niat kita kan untuk ke anak-anak, bukan karena niat apa-apa, tapi memang untuk anak-anak jangan sampai ada putus sekolah. Mau jadi apa kalau hanya taman SD gitu. Enggak taman SD malah. Katanya dia 3 saudara misalnya. Ini salah satu nih, baru salah satu. 3 saudara yang kakaknya keluarnya di kelas 3, ini di kelas 4 gitu. Yang ini nih dari kelas 4 gak sekolah, dari kelas 6 ketemu saya tuh. Yang kelas 6 ini yang saya ajak untuk ini. Jadi sekarang dia kemarin, alhamdulillah tahun ini nih, alhamdulillah dia kemarin
mau sekolah di SMP, saya bilang jangan sampai berhenti. Apapun tantangan mau teman-teman, mau siapapun yang ngejek, dia tuh pernah dibully gitu dengan kawannya dulunya, makanya nggak mau sekolah. Tapi sekarang saya kasih penguatan itu baru di SD kecil. Kalau besar lagi itu di SMP lebih besar lagi tantangannya dan harus lebih kuat lagi. Mental anak kita yang harus kuat, mental kita yang harus siap. Bukan orang lain yang kita kondisikan, tapi kita sendiri yang mengkondisikan. Dan alhamdulillah dia sudah minta ijazah untuk sekolah lagi SMP. Nah itu wah sekolah gitu. Padahal orang tuanya mampu, tapi anaknya ketika orang tuanya dibully, cuek. ya ibaratnya Orang tuanya juga cuek, malah dikasih HP, masa dikasih ini. Katanya kalau anak saya mau sekolah bu, katanya saya beliin motor. Jangan, saya bilang. Jangan dikasih iming-iming dia mau sekolah. Jangan sih iming-iming kalau sekolah itu jadi orang sukses. Jangan dia punya cucian motor gitu banyak usahanya. Kalau tamat SD nanti dibegoin orang gitu. Jadi kalau kita sekolah tinggi, kita bisa jadi bosnya. Nggak bisa orang bodoh-bodohin. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, gimana mau jadi bosnya? Kita dibodoh-bodohin orang, tipu orang. Kalau sekarang, udah mulai ini. Jadi alhamdulillah. kebanggaan ya Bu ya. Jadi mereka yang sekolah, kepuasan tersendiri. Ibu gitu, ngerasa kebahagiaannya tuh beda banget rasanya ya Bu ya. Karena walaupun mereka yang pendidikan anak-anak, tapi ketika melihat kita berhasil, mereka mau belajar, mereka mau itu kebahagiaan yang tidak terbandingkan. Iya, sesuatu gimana ya rasanya ada. Tuh, saya pun mendengar cerita ada haru ini, gitu. Mendengar ini pun jadi wow luar biasa. Jadi suatu hal yang sangat kepedulian yang sangat luar biasa ya. Jadi peran dari guru tuh bukan cuma orang tua, tapi guru tuh punya bisa memberikan penguatan buat mereka. Iya. Mudah-mudahan sih buat teman-teman jangan lagi deh bully-bully, apalagi zaman sekarang kan tinggi sekali bully-bully. Dan semoga ini dengan cerita dari Ibu Miftah ini buat teman-teman, buat anak muda, please lah ya, jangan bully, kasihan. Mereka juga pengen menjadi yang terbaik. Tapi namanya manusia pasti ada plus dan minus, kekurangan dan kelebihan. Oke, Bu Miftah, hari ini ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-68. Iya. Bahagia buat masyarakat Jambi. Tapi bukan cuma itu aja, karena ada program yang memang dari presiden dan wakil presiden terpilih, mereka juga punya visi dan misinya. Salah satu adalah program makan gratis untuk anak-anak sekolah dasar terutama ya, karena mereka yang diutamakan baik TK juga. By the way, ini kan makanan bergizi gratis ini itu hari ini katanya launching ya Bu ya, untuk Indonesia, seluruh Indonesia. Mungkin ada beberapa sekolah juga yang dari Jambi yang mereka tuh jadi sekolah ibaratnya itu jadi percontohan dulu dari awal, karena kita tahu sedikit dari Jakarta itu sudah banyak ya Bu ya makanan gratis yang kalau aku bilang sih kalau untuk takaran 10.000 pun buat anak-anak udah cukup ya Bu ya, karena mereka udah sayur, ada ibaratnya kayak telur, ada susu, ada nasi, protein ibaratnya 4 sehat 5 sempurna. Nah di siang hari ini kita bakal bahas tentang makan bergizi belajar happy, karena kita tahu bahwa makanan bergizi ini salah satu program yang pastinya inisiatif bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi pada kelompok yang membutuhkan, terutama buat anak-anak sekolah dasar. Nah, sebagai kepala sekolah kan pastinya Ibu juga kan melihat bagaimana perkembangan. Nah, menurut Ibu sendiri dengan makanan program makan gratis ini seperti apa sebagai kepala sekolah nih dengan adanya program makanan gratis bergizi ya untuk para siswa? Ya, kalau program makan gratis ini ya di awal mendengar Capres waktu itu ya ada program makan gratis gitu. Kita tuh gimana? Iya enggak sih, karena bisa enggak itu terwujud, tapi ternyata setelah presiden terpilih dan ini memang programnya benar-benar berjalan, dan itu kami selaku di dunia pendidikan ya menyambut baik dengan adanya program makan gratis ini, karena apalagi kalau di mohon izin nih ini di sekolah saya nih di SD 208 di Penyangga Rendah, memang dengan ekonomi ke bawah mereka kita tuh setiap hari itu memang menganjurkan anak-anak untuk membawa bekal, membawa minum yang cukup. Kemudian kantin juga kita kondisikan, jangan ada kantin yang jualan-jualan kemasan. Jadi semuanya harus handmade, harus buatan tangan gitu. Jadi lebih bersih, lebih bergizi, lebih terjamin untuk anak-anak. Dan namun pada saat kita setelah 2 tahun berjalan ini di sekolah dengan membawa bekal gitu, ada aja anak-anak yang nggak bawa bekal gitu. Ada yang mirisnya ya, yang satu kejadian yang membuat kita agak sedikit miris pada saat jam istirahat nih. Anak-anak di luar semua kan jajan gitu di kantin. Kemudian ada yang bawa bekal. Nah saat itu namanya mohon izin saya R gitu ya. Ditanya oleh gurunya kenapa nggak keluar ini. Nggak bawa bekal, dia baca, padahal anaknya rajin banget itu. Pinter berarti nggak bawa bekal. Kenapa nggak bawa bekal gitu? Nggak bawa jajan, nggak ada uang gitu. Kenapa nggak bawa bekal? Di rumah nggak ada beras Bu katanya. Sedih gitu.
nggak ada beras gitu, sampai beras yang ada di rumahnya loh Mbak. Nggak, jadi gurunya saking ini dikasih uang gitu biar jajan ke ini. Artinya program makan siang gratis ini memang benar-benar memberi harapan bagi kami para pendidik ya, supaya anak-anak tuh tercukupi begitu, karena dari rumah mungkin ada yang memang banyak lah yang tercukupi, tapi ada beberapa yang menengah, benar-benar menengah ke bawah yang memang tidak makan gitu. Jadi ini memang besar harapan kami dari awal mendengar program itu saja, mengharapkan ini ada. Ternyata ini benar-benar ada, benar-benar terwujud tuh sesuatu impian yang jadi kenyataan gitu Mbak. Jadi anak-anak tuh aman, mengurangi juga stunting di usia SD gitu, karena kita tuh banyak yang ternyata anak-anak tuh banyak yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya, karena ya itu tadi memang dari keluarga yang kurang mampu, mereka yang mungkin belum tercukupi gizinya, dan program ini mudah-mudahan nanti bisa membawa progres yang baik untuk pertumbuhan anak-anak, karena mens sana in corpore sano ya Mbak, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Kalau dianya nggak makan lesu gimana mau semangat gitu. Tapi mudah-mudahan dengan program makan gratis ini dia lebih semangat, lebih, kalau anaknya sehat, anaknya semangat kan belajarnya lebih semangat begitu, aktivitasnya lebih aktif lagi di dalam kelas, gurunya juga lebih semangat lagi gitu. Walaupun memang mungkin ini untuk ke anak-anak ya, tapi gurunya bisa, kalau gurunya lihat anak-anaknya lesu karena nggak makan kan jadi lesu juga gurunya. Tapi kalau anak-anaknya semangat, kita bisa beraktivitas dari pagi sampai siang. Mereka berusaha beraktivitas dengan menggunakan fisik begitu, karena kalau usia SD kan fisik ya, masih kegiatan kan psikomotornya yang diaktifkan. Nah dengan makan ini, dengan makanan yang bergizi ini, mudah-mudahan bisa mengaktifkan anak-anak di manapun berada gitu. Berarti sempat waktu itu di sekolah SD negeri 208 ini sempat terpikirkan bagaimana kan ngeliat anak-anak banyak mereka yang mohon maaf yang kekurangan lah ya Bu ya, ekonomi ke bawah. By the way, sempat kepikirkan bagaimana mereka bisa makan gratis, sempat terpikirkan. Sempat terpikirkan, tapi kan kita nggak mungkin ya kan kita tiap hari mau itu. Kalau sesekali kan mungkin lah ada lah kita ini kan oke lah. Misal ada yang misal ada yang anak yang mampu, mereka hari ulang tahunnya gitu mereka makan-makan gitu ya. Tapi kalau mau tiap hari kita nggak ini juga. Tapi mendengar ini udah launching juga nih kan makan gratis tuh, Masya Allah gitu, ada gitu yang peduli gitu ya dengan anak-anak gitu. Ininya satu yang kami itu luar biasa menyambutnya dengan rasa syukur ya, bisa anak-anak ada kepedulian dari pemerintah gitu. Oke, walaupun itu hanya untuk anak-anak tapi yang bahagia itu para guru dan para gurunya. Iya, karena kan anak-anak bawa bekal ya tiap hari, kadang kan nggak masak. Kadang kan udah dibilang tuh jangan masak mie gitu. Nggak boleh masak mie, yang paling simpel kan masak mie. Nggak ada bawa jadinya, karena masak mie yang simple dan murah, cuma 2.500 kan. Ternyata nggak ada yang bawa, kenapa? Karena belum masak nasi. Kadang kan dia entahlah ya gimana sampai nggak ada makan. Tapi memang itu kenyataannya, memang mereka realnya ya Bu ya. Realnya, dan itu memang ada di sekolah kami gitu. Oke, ini pandangan dari Bu. Nah, tanggapan dari sekolah nih, dari sekolah 208 ini Bu, terkait dengan program ini seperti apa? Terutama guru-guru yang pasti udah dengarkan berita ini, bagaimana? Apakah ibaratnya sudah mewacanakan seperti apa buat para siswa? Ya, kalau tanggapan dari guru-guru pasti antusias ya, karena mengkondisikan di dalam kelas itu kan pasti guru-guru. Mereka menyampaikan ke orang tua, dan antusias orang tua sudah, alhamdulillah ada ya Bu, kata gitu. Simpel sih tanggapannya, tapi sesuatu yang pengharapan yang besar dari orang tua, dan kemudian guru juga pasti mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian bagaimana caranya memberikan yang terbaik, baik itu berarti kita bukan hanya memberikan karakter saja ke anak, tapi kita juga bisa membantu pertumbuhan anak-anak. Itu yang luar biasa harapan dari guru-guru di sekolah. Oke, teman Pro 2, kita masih di santai siang, makan bergizi, belajar happy bersama Kepala Sekolah SD Negeri 208 Kota Jambi bersama Ibu Miftah. Nanti kita bakal lanjut lagi. Kita pengen tahu bagaimana nih respon orang tua murid terhadap program makan gratis ini, makan bergizi gratis, dan apakah mereka juga ikut mendukung di rumah dengan program ini. Nanti kita pengen lanjut lagi. Kita bakal ngobrol bersama Ibu Miftah. Tetap stay tune di 90,9 FM dan bisa kamu dengarkan melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Kita akan lanjut lagi di obrolan santai siang hari ini, makan bergizi, belajar happy.
selalu hidup dalam sanubariku. Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu. Music Station. Masih dari 1,9 Pro 2 Santai Siang bersama Kepala Sekolah SD Negeri 208 Kota Jambi, Ibu Miftahul Rohmah atau biasa dipanggil Ibu Miftah ya teman Pro 2 di siang hari dengan pembahasan makan bergizi, belajar happy. Jadi biar teman-teman Pro 2 juga buat anak-anak Indonesia semakin smart, makin karena kalau makannya sehat pasti lebih belajarnya makin lebih happy lagi ya Bu ya. Lebih happy lagi. Lebih luar biasa. Oke, lanjut lagi dengan pembahasan kita Bu dengan makan bergizi, belajar happy. Bagaimana nih Bu respon orang tua terhadap program ini dan apakah mereka sebagai orang tua juga ikut mendukung dari rumah Bu? Karena kan dibalik-balik lagi ini kan pasti butuh dukungan dari sekolah, dari orang tua, buat anak-anak. Silakan Bu. Iya, kalau respon orang tua pasti menyambut baik dengan adanya program ini ya. Mungkin salah satu daya tarik terpilihnya presiden kita mungkin salah satunya ini nih ada program makan gratis untuk yang anak-anaknya. Dan orang tua mendengar akan launching, akan benar-benar terlaksana ini sangat antusias sekali ya karena mereka berharap ada nih yang peduli dengan anaknya gitu. Udah nggak terlalu repot lagi nih di rumah. Berarti ada yang perhatian sama anak-anak. Dengan mereka tuh kalau orang tua ya pagi-pagi mungkin ada repotnya. Kemudian ada yang memang benar-benar nggak ada yang mau dimasak. Kadang memang benar-benar ada yang nggak ada dimasak. Anak-anak mau bekal apa gitu. Kadang ada yang bawa roti hanya harga 2.000. Iya. Tapi dengar adanya ini anaknya bisa lebih lebih tercukupi makannya minimal walaupun makan siang ya tapi sudah sangat membantu sekali anak-anak dalam memenuhi energi anak-anak di sekolah ini. Pasti orang tua sangat antusias dengan adanya program ini. Dari dukungan dari rumah berarti ibaratnya mereka lebih nggak butuh terlalu banyak sekali ya. Iya, ada dari rumah ada beberapa orang tua yang memang pasti banyak yang perhatian dengan anak pasti banyak, tapi ada yang memang dengan anak-anak nggak bisa masakin gitu, nggak sempat masakin atau memang nggak ada yang dimasak. Dan besar harapan mereka pasti ada makanan di sekolah dan ini ternyata ada, gitu pasti orang tuanya ya Allah ternyata ada gitu anak-anaknya bisa makan gitu. Makanan pun makanan yang bergizi ya, apalagi ini kan kalau lihat programnya ini kan untuk catering-cateringnya itu ada seleksinya ya. Benar. Ada tercukupi proteinnya, vitaminnya, susunya dan itu sangat membantu sekali dalam mencukupi gizi ke anak-anak. Jadi mereka lebih semangat lagi. Jadi pulang mereka lebih semangat, nggak ada yang kelaparan. Kadang kan jajan nggak begitu mengenyangkan, pulang lesu. Ini udah kalau makan siang ini gratis ada, berarti mereka sudah pulang dengan semangat. Jadi pulang orang tua menyambutnya pun sudah dengan sumringah begitu. Anak udah makan di sekolah, nggak mikir lagi di rumah nih. Tinggal untuk sore lagi untuk malam lagi di sekolah mereka udah aman, udah nyaman gitu mereka di sekolah. Orang tua pasti ini ya. Orang tua tambah senang lagi. Tambah ya, senang ya. lagi. Tambah lagi kan ini ibaratnya beragam. Ibarat tuh area mereka tuh sama. Iya. Jadi tidak ada perbedaan antara mereka si A si B. Jadi mereka bisa merasakan yang sama, yang menu-menu yang sama. Dan yang pastinya terjamin gizinya ya ini untuk makanan-makanannya untuk anak-anak. Ibu Miftah berarti udah kebayang bagaimana euforia dari anak-anak ketika. Iya, udah kebayang. Seperti apa? Karena kita tuh saya tuh saking ini ya pengen anak-anak ada kegiatan. Saya pernah ada beberapa teman-teman dari dosen gitu. Iya. Cobalah ini datang ke sekolah gitu. Ada kan sosialisasi apa kek ini itu. Ternyata ada beberapa yang datang dan mereka datang itu ada yang bawa makanan-makanan kecil gitu. Anak-anak tuh sampai dibawa pulang sayang gitu. Ada yang bawain kayak makanan-makanan yang baru-baru yang lagi mochi, sushi begitu. Iya. Makannya tuh sampai sayang begitu. Makannya anak-anak mungkin baru ketemu itu gitu ya. Baru sedikit itu aja udah gimana gitu respon anak-anaknya.
Ada yang bagi-bagi susu, ada bagi-bagi roti. Nah itu udah luar biasa. Apalagi ini kalau ini program ini jalan ini, itu pasti luar biasa sekali anak-anak ini euforianya. Iya. Terus menurut dari Ibu Miftah nih, seberapa besar pengaruh makan bergizi terhadap prestasi dan kesehatan anak-anak di sekolah? Ini luar biasa banget nih. Iya. Yang pasti karena ada Ibu Miftah sendiri yang terjun teman Pro 2 ya. Kenapa kita pilih ke Ibu Miftah? Karena ya berarti nggak salah kita memilih narasumber karena kan di sini kan mereka juga anak-anak yang mereka yang ibaratnya tuh sangat membutuhkan makanan bergizi gratis ini. Seperti tema kita pagi di siang hari ini, makan bergizi belajar happy. Jadi anak-anak yang mungkin mereka di rumah cuman ya sampai tadi Ibu bilangin beras nggak ada di rumah tuh miris ya Bu ya. Dengar tuh dan itu memang ada, bukan cerita. Karena memang ada, kan gitu. Ada beberapa sekolah yang mereka memang banyakkan mereka yang menengah ke bawah. Jadi ngomongi beras, jadi mereka juga mau nggak mau. Tapi bersyukurnya lagi mereka mau sekolah walaupun mereka nggak makan sebenarnya. Nah ini bagaimana menurut Ibu besar pengaruh makanan bergizi terhadap prestasi dan kesehatan anak-anak di sekolah SD Negeri 208 Kota Jambi? Iya, kalau makanan bergizi itu pasti berpengaruh lah ya, karena dalam tubuh yang sehat ini kan ada jiwa yang kuat. Kalau tubuhnya gak sehat gimana mereka bisa kuat beraktivitas? Karena kan apalagi sekarang sudah launching juga nih 70 kebiasaan baik kebiasaan anak hebat kan yang dari Menteri Pendidikan kita. Dan itu salah satunya makan bergizi. Karena anak-anak terpenuhi gizinya bisa cemerlang otaknya. Anak-anak yang notabene mereka kurang ininya pasti sering sakit, kemudian belajar nggak fokus, kemudian lesu, gampang suka jatuh gitu ya. Tapi dengan gizi makanan bergizi ini pasti akan mendukung baik itu pertumbuhan anak sehingga mereka punya bukan hanya mental yang kuat tapi juga fisik yang kuat. Jadi dengan fisik yang kuat ini mereka bisa menghadapi tantangan, karena kan kalau mungkin bisa dikatakan kalau ada bully yang tidak kita terkontrol gitu, mereka sudah siap dengan tantangan-tantangan itu. Kalau kita anaknya lesu akan mudah dibully, anaknya lesu maju malu gitu, nggak mau misal disuruh oleh gurunya lesu, kemudian sedikit-sedikit udah kepala pusing karena nggak makan. Jadi dengan makanan bergizi ini sangat berpengaruh sekali dengan pembelajaran anak-anak di sekolah, di kelas khususnya, karena mereka dengan fisik yang kuat, dengan sarapan makan makanan yang bergizi, mereka bisa lebih semangat. Cara menyapa teman-teman pasti berbeda dengan anak yang lesu. Kalau anak yang makan itu pasti berbeda kan ini ekspresinya. Jadi dengan makan bergizi pasti akan membangkitkan semangat mereka. Apalagi ini gratis dari pemerintah. Nah itu pasti lagi akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak dan orang tua tentunya. Kita pasti akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Alhamdulillah ini udah menjadi tambahan dari pemerintah ya. Kalau kemarin itu kita sudah dapat bantuan sekolah untuk direhab, udah bagus di sekolahnya. Dan sekarang dapat lagi bantuan bisa makan gratis. Oh lebih ini lagi ya, lebih berbahagia sekali kita sebagai pendidik di sekolah. Apalagi di SD 208 ya. Di SD 208. Bisa menjadi ibaratnya tuh menjadi perkembangan yang sangat maju ya Bu ya. Anak-anak udah mulai sekolah. Udah gak malas-malas lagi. Biasa kalau cuaca mendung kayak gini kan masih sepi. Oh masih ini udah rame mereka. Apalagi dengan ada program makan gratis ini pasti mereka mama mau sekolah. Orang tuanya juga alhamdulillah dimakan di rumah, di sekolah udah makan kan. Walaupun gak sempat ini udah makan di sekolah alhamdulillah gitu. Nah ini kan ibaratnya kalau dari SD 208 ini masih menunggu ya Bu ya. Karena kan emang ada beberapa sekolah yang saat ini masih hari ini ya sebagai contohnya. By the way udah sebagai kepala sekolah nih Ibu ya pastinya punya menjadi ibaratnya tuh yang jadi tombaknya ya Bu ya di ujungnya untuk melihat bagaimana nanti buat di program di sekolah. Nah dari Ibu sendiri sudah terbayang gak seperti apa akan diberikan kepada mereka, kepada teman-teman anak-anak ya di SD 208 dengan program makan bergizi gratis ini?
Kalau kebayang sih karena baru lihat-lihat yang Iya. sudah jalan itu aja. Tapi kalau Iya. di sekolah koordinasi di guru kelas dan kita penyediaan tempat gitu ya. Iya. Karena kita di dalam satu kelas itu tidak begitu banyak anaknya, yang paling banyak itu 26 ya. Iya. Yang ini. Kemudian ada yang hanya 19, itu berarti kita buat tempat di kelasnya sehingga mereka tuh bukan hanya nyaman pada saat nyaman makannya, tapi nyaman juga saat makannya gitu. Jadi lebih kepada ke tempat dulu, kemudian kesiapan dari yang di sekolah ya, karena kan pasti akan membutuhkan waktu yang memakan waktu. Kalau kita jajan kan paling 15 menit cukup, mereka makan bekal 15 menit cukup. Tapi kalau dengan makan gratis ini kan akan dikondisikan dulu anak-anaknya. Mungkin kita akan atur kelas mana dulu yang di antrian di awal kan. Ini yang akan makan waktu kesiapan dari guru-guru di sekolah. Dan sepertinya kalau lihat-lihat yang udah ini yang udah jalan itu ada sukarelawannya ya yang membagikan. Iya. Gitu. Kalau nggak salah ya ini Dari beberapa kita lihat sendiri ya, Bi ya, Iya, di kalau media lihat-lihat sosial. di media sosial itu ada sukarelawannya yang membantu akan membagi-bagikan itu. Dan di sekolah persiapannya kita kesiapan koordinir saja di sekolah. Kalau dari SD 208 sendiri, apakah sudah mempersiapkan segala sesuatu? Ibaratnya sebelum mereka hadir, tapi SD 208 udah kata orang tuh siap senjata dulu nih, Bu. Nah, Kalau siap senjata belum ada nih Mbak. Kayaknya kita baru berkoordinir saja karena baru tadi aja kita ngobrol-ngobrol itu baru euforianya dulu Iya. ini dapat nih. Kalau persiapannya karena belum ada koordinasi dengan pihak yang penyedia, jadi kita belum ada persiapan untuk tempat atau seperti apa teknisinya, seperti apa kita belum tahu. Tapi kalau di sekolah itu baru euforianya dulu yang nyampe ke sekolah nih. Kalau ininya belum tahu nih Mbak. oke, tapi ibaratnya Nanti udah, mungkin kita akan berkoordinasi iya. dengan ini langsung. Intinya sih udah siap ya, Bu ya, apalagi dengan makan bergizi gratis Udah siap, ini ya. yang bisa mendukung tingkat belajar di SD 208 ya. Oke, kita akan lanjut lagi ngobrol sama Ibu Miftah, Kepala Sekolah SD Negeri 208, teman Prodo, terkait apa sih pandangan dari Ibu manfaat dari makan bergizi gratis ini, selain mungkin mendukung mereka yang mungkin ekonomi yang tidak tercukupi, apa aja nih manfaatnya? Pandangan dari Ibu Miftah, kita pengen tahu juga nanti teman Pro 2, dan yang pasti masih bersama Pro 2 Jambi. Masih kita akan ngobrol lanjut lagi makan bergizi, belajar happy, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Sudah terlalu lama kita jalani cerita ini. Ku ingin kau selalu ada di sampingku selama-lamanya. Selamanya. Sandingkanlah hatimu padaku. Ku mohon kau mau jadi yang terakhir. Sayang, aku telah berjanji akan selalu ada di setiap malam dan pagi, di saat kau mulai membuka matamu. Sayang, aku telah berjanji akan selalu ada di setiap malam dan pagi, di saat kau mulai membuka matamu kembali. Masuk dan berjanjilah kau takkan pernah beranjak dariku lagi. Ku ingin engkau tahu bahwa aku yang pandai merangkai isi hatimu. Oh, isi hatimu. Oh, Sandingkanlah hatimu padaku. Ku mohon kau mau jadi yang terakhir. Sayang, aku telah berjanji akan
akan selalu ada di setiap malam dan pagi. Di saat kau mulai membuka matamu, sayang, aku telah berjanji akan selalu ada di setiap malam dan pagi. Di saat kau mulai membuka matamu kembali. Di setiap malammu dan juga pagimu, aku selalu ada. Selalu ada, Selalu ada. selalu ada. Di saat kau mulai membuka matamu kembali. Teman terbaik kamu. Masih dari 10,9 Pro 2 Jambi, teman Pro 2 lanjut di siang hari ini ya. Makan bergizi, belajar happy bersama Ibu Miftahur Rohmah, Kepala Sekolah Dasar Negeri 208 Kota Jambi. Mudah-mudahan para siswa senang banget ya kepala sekolahnya udah dihadir di Pro 2. Nih, jamasinya juga mudah-mudahan dengan kehadiran di sini juga perhatian dari pemerintah buat Dinas Pendidikan juga semakin reward afford lagi ya buat SD 208 ya, karena memang kalau ngelihat sekolah itu meningkat baik dari siswanya, fasilitasnya itu bukan cuma kepala sekolah aja senang ya Bu ya, kita juga jadi senang karena kan setidaknya dengan seperti itu kalau fasilitas mendukung mereka dengan ada program makan bergizi gratis ini juga jadi buat mereka tuh jadi smartnya luar biasa ya Bu ya. Beda lagi seperti kata Ibu tadi ketika menyapa temannya tadi, hai, udah gini, udah nggak sempat nyapa karena udah lesu, udah penuh gitu ya. Sedih banget. Nah, mudah-mudahan ini jadi doa-doa dari para guru dari kepala sekolah pun terjawab ya. Terutama mereka yang berada di sekolah-sekolah yang membutuhkan memang siswa-siswanya dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah ya Bu ya. Oke, Bu Miftah, kita lanjut lagi makan bergizi belajar happy. Sebenarnya dari Ibu sendiri kan pasti udah melihat apalagi di media sosial. Apa sih sebenarnya selain dari ekonomi aja sih buat anak-anak ya, mereka yang mungkin orang-orang susah ya atau mereka ekonomi ke bawah, dengan ada program bergizi gratis ini, apa sih manfaatnya Bu? Kalau manfaatnya pasti banyak ya. Yang pertama yang tadi dikatakan berarti sudah mengurangi beban ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu. Pastinya itu akan berkurang ya. Karena mereka yang awalnya tidak ada makanan dan sekarang ada makanan, itu sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang tua yang menengah ke bawah ya. Apalagi di sekolah kita itu kalau dengar ada bantuan itu cepat banget. Karena mereka tuh ya dari situ gitu, mau biaya sekolah anak tuh dari situ. Kita kan ada programnya PIP gitu kan, bantuan-bantuan untuk anak-anak sekolah. Mereka hanya mengharapkan itu, misal beli sepatu anak dari situ, beli buku dari situ. Nah sekarang ada bantuan untuk makan siang gratis tuh, mereka pasti sangat berterima kasih ya dengan adanya program ini. Ini program pertama kali ya, nggak pernah ada pertama. ya, nggak pernah ada, nggak pernah ditemui ya di Indonesia program. Tapi kalau di negara lain udah ada Bu. Oh udah ada ya kalau di negara lain ya. Kita baru ini. Mengurangi beban ekonomi orang tua. Kemudian dengan adanya makan bergizi gratis ini bisa meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Kan kita tahu lah ya, banyak yang stunting gitu, banyak yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya gitu. Ada yang umurnya sudah mungkin kelas 6 tapi badannya seperti kelas 1 gitu ya, karena memang kurangnya makanan gizi itu tadi. Kemudian juga meningkatkan dengan makanan bergizi ini bisa meningkatkan prestasi karena bisa meningkatkan daya konsentrasi anak-anak. Jadi dengan makanan yang baik, makanan yang sehat, kampung tengahnya aman, otaknya pasti jalan gitu. Jadi lebih meningkatkan daya pikirnya, daya tangkapnya, daya konsentrasinya. Jadi mereka bisa lebih fokus lagi dalam belajar, nggak mikirin misal lagi belajar berkeloncongan gitu. Ini jadi kalau makannya sudah tercukupi, mereka lagi belajar sudah fokus nih, udah ikut ke pembelajaran. Gurunya juga sudah yakin memberikan pembelajaran yang anak-anak sudah pasti merespon nih, karena anak sudah sumringah semua, apalagi udah makan gratis pasti udah tumbuh semangatnya lagi, sudah tumbuh keinginannya untuk belajar lagi. Mudah-mudahan ini memang benar-benar program yang
bisa konsisten ya berjalan sehingga anak-anak tidak ada lagi anak kekurangan gizi, tidak ada lagi anak yang malas datang ke sekolah karena ada yang malas datang ke sekolah karena apa? Karena nggak ada bekal. Ada juga tuh kejadian di sekolah tuh, kenapa nggak sekolah? Nggak ada bekal, nggak ada jajan, nggak dikasih bekal, nggak jajan, nggak sekolah. Jadi nggak sekolah karena ditelepon oleh gurunya, nggak perlu ada jajan, nggak perlu ada bekal, datang aja ke sekolah, nanti sekolah ada aja gitu ya bagi-bagi gitu kan. Besoknya baru datang gitu. Dan ini kalau dia ada, berarti dengan adanya makan siang gratis ini mengundang anak-anak lebih antusias untuk datang ke sekolah lagi nih, udah nggak ada alasan lagi mereka nggak datang ke sekolah. Tapi memang kadang bukan alasan yang dibuat-buat, itu memang nggak ada makanan. Jadi malu, kadang kan temen bawa makanan, dia nggak bawa makanan gitu, jadi besoknya nggak mau sekolah gitu kan, karena kita kan mau ini ya bawa bekal ini kan program kita juga. Iya. Kadang ada yang makan, ada yang nggak makan, kadang kan ini bawa ini, jadi gimana gitu, besok nggak sekolah. Ditanya sama orang tuanya kenapa gak ada bekal bu, katanya nanti dia malu, katanya kami nggak mau sekolah, katanya kawan tuh bawa bekal, kami udah bawa bekal nggak mau sekolah, nggak mau nggak ada uang jajan. Adanya ini ya mudah-mudahan bisa mengajak anak-anak untuk rajin lagi datang ke sekolahnya sehingga Jadi semangat ya Bu ya. jadi semangat mereka datang ke sekolah. Mudah-mudahan lebih sekarang tuh udah semangat datang ke sekolah, ditambah lagi dengan adanya makan siang gratis ini lebih semangat lagi untuk datang ke sekolah. Tuh deh ya teman Pro 2. Jadi memang euforianya tuh mereka tuh jadi terlihat itu dengan program makan bergizi gratis ini terutama daripada sekolah-sekolah yang ekonomi menengah ke bawah ya Bu ya. Iya. Paling terlihat akan sangat terdampak sekali iya. ya. Ini tanggapannya atau mungkin nanti setelah, kalau sekarang kan masih beberapa sekolah yang mencoba, tapi nanti mungkin setelah jalan ke semuanya mungkin kita akan buat juga euforia anak-anak seperti apa. Pasti mereka sangat antusias sekali. Nggak usah lah makan siang ya. Kita kadang kan bagi-bagi, kalau ini misalnya anak datang pagi gitu, kita kasih reward roti gitu. Itu udah antusias sekali. Apalagi ini mereka bisa makan siang, itu lebih antusias mereka belajar. Lebih semangat lagi, mudah-mudahan lebih menumbuhkan rasa ingin belajarnya lebih tinggi lagi ke anak-anak. jadi makin lebih semangat lagi Bu ya. Mudah-mudahan udah 2025 ini launchingnya jadi semakin peningkatan juga. Nilai-nilai kan pasti berpengaruh ya Bu Pasti ya? berpengaruh. Kalau prestasi berpengaruh, nilainya pasti berpengaruh. Semangatnya pasti berpengaruh. Karena kan kalau nilai kan kita hanya di atas kata, tapi anak-anak bisa beraktivitas dengan baik, dengan semangat. Anak-anak fisiknya kuat, kemudian berenergi ke sekolah. Itu sudah sangat menumbuhkan kalau mereka tubuhnya sehat pasti tumbuh ada kreativitas dalam diri anak. Lebih sekarang sudah berkreasi, tapi mungkin ini lebih berkreasi lagi kalau dengan adanya fasilitas ini, tambahan fasilitas dari negara ini. Amin, mudah-mudahan terus berlangsung dengan juga kita berharap sih cateringnya juga benar-benar menjaga ya komitmennya ya Bu ya. Iya, kalau lihat yang udah ada ya, yang sudah berjalan dan kita lihat juga di medsos, sepertinya seleksinya catering juga diseleksi. Benar. Dari kecukupan gizinya, Kebersihannya. kebersihannya, nggak sembarangan. Awalnya dulu diawali asumsi kita di sekolah nih, oh bakal ini nih, kita panggil aja ini tukang catering ini. Oh ternyata nggak bisa. Lihat-lihat di medsos itu ada kategorinya, ada kriteria catering yang bisa masuk untuk penyediaan makan gratis ini. Berarti kan terjamin berarti gizi dan kecukupan untuk pemenuhan vitamin ke anak-anak. Iya, aku juga sempat ngebayang seperti itu. Iya. Apa ada sekolah nanti tinggal si A misalnya itu. Iya, si A penyelenggara gitu. Ternyata enggak ya, ada terjamin. Masya Allah, itu luar biasa ya. Seleksinya benar. Segitunya ya pemerintah memperhatikan kesehatan anak-anak Indonesia ya. Dari barang halalnya dan lain-lainnya ya Bu ya. Iya. Dan ini memang kalau aku bilang sih 4 sehat 5 sempurna dari menu yang pernah terlihat di media sosial tuh include lah lengkap semuanya ya Bu ya. Jadi itu dia. Jadi pandangan kita nih apalagi netizen ya kadang-kadang masa 10.000 gini-gini. Tapi mereka nggak lihat seperti apa. Kalau buat anak-anak is oke cukup ya karena mereka kan udah ada ayamnya atau dagingnya Kita kan ya. standarnya anak-anak Ikan, ya, bukan orang tua. Beda lagi. Beda lagi. Kalau Standarnya anak-anak anak-anak. iya. Oke, nah tanggapan Ibu. Tadi orang tua udah, dari kepala sekolah udah, dari orang guru juga udah ya. Nah anak-anak seperti apa nih? Nah, kalau anak-anak, Merekanya, karena mereka yang kamu mendapatkannya. Kalau anak-anak nih pasti euforianya lucu ya mereka. Hah, makan yang gratis? Iya nih gitu, makan yang gratis. Ternyata begitu
begitu akan launching, gitu kan pas ada makan siang gratis gitu dari siapa dari sekolah katanya dari sekolah kan. Iya. Dari sekolah katakan berarti lah ada payah lagi lah kami ini enggak ada mau jajan kata gak masalah kata ada makan katanya. Oh itu lucu lah kalau anak-anaknya responnya suka gitu, senang aja mereka responnya tuh polos kan. Bisa makan gitu. Karena anak-anak tuh kadang kan yang bawa makan kadang-kadang kan sayang berbagi gitu kan, walaupun memang kita ajak berbagi tapi kalau misalnya bawa sedikit kan berbagi lagi gimana lagi kan. Iya. Tapi berarti yang bisa merasakan kebersamaan, merasakan rasa yang sama, kemudian fasilitas yang sama, itu pasti anak-anak tuh riang gembira gitu. Ini dengan adanya makan gratis ini pasti happy banget nih ke anak-anak nih. Lebih semangat kayaknya, yang malas datang kayaknya bakal rajin datang karena udah aman kan di sekolah udah makan. Yakinnya lagi nih pasti peningkatan nilai mereka juga ibaratnya walaupun di atas kertas tapi akan semakin bertambah ya Bu ya. Tambah meningkat lagi, kreativitasnya malah tambah meningkat lagi. Olahraga mereka juga semakin semangat lagi. Dan yang lebih seru lagi Bu, aku sempat melihat juga di media sosial waktu Pak Gibran wakil presiden itu memposting salah satu sekolah yang anaknya tuh dapat susu kotak kan ya Bu ya? Iya, dapat susu kotak. Air susu gitu. Susu. Terus disimpannya, ditanya kenapa kamu simpan? Mau kasih buat mama karena mama belum. Jadi aku nontonnya itu ya jujur gimana ya, jiwa seorang manusia pasti ada rasa manusia. Oh ampun, sampai segitu ya karena orang tuanya belum susah sekali mendapatkan susu gitu. Iya, hanya susu kotak aja ya. Iya, padahal susu kotak kecil akhirnya diberi lagi satu kotak lagi. Ini buat mama dan ini tetap kamu minum. Jadi karena apa? Karena memang kita harus support deh ya. Karena banyak sekolah yang kita tahu orang tua mereka juga ekonominya sangat-sangat bisa dikatakan tuh miris ya Bu ya. Iya, miris. Jadi ketika mendapatkan seperti hal ini kita dukung dong dengan sebaik mungkin ya Bu, karena makan bergizi mereka juga bisa belajar lebih happy lagi dan yang pastinya Indonesia akan lebih maju lagi ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan dengan program makan siang ini terkadang kan sesuatu hal yang tidak pernah kita temui di sekolah sebelumnya. Iya. Ternyata di sini tuh ada gitu yang sampai miris, yang memang nggak makan, kemudian nggak ada uang, itu memang yang uangnya cuma seribuan itu memang benar-benar ada loh Mbak di sekolah kita tuh. Yang katanya tadi tuh yang dikasih susu kotak sama roti itu ada tuh sampai bawa pulang untuk kasih adek gitu. Ada tuh sampai sayang gitu dimakan. Saking jarangnya ya mereka dapatnya seperti itu. Kalau mungkin bagi beberapa orang itu mah biasa ya, tapi bagi sebagian anak-anak yang ini itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi mereka nanti akan mendapat fasilitas makan siang gratis ini, mudah-mudahan akan jadi sesuatu yang benar-benar bisa membangkitkan keinginan belajar mereka, bahwa bukan hanya orang tua yang peduli, bukan hanya sekolah yang peduli, bukan hanya guru yang peduli, pemerintah loh yang peduli, negara yang peduli dengan anak-anak. Jadi yuk anak-anak belajar dengan rajin gitu. Pemerintah udah fasilitasi dengan semaksimal mungkin untuk anak-anak supaya bisa belajar dengan lebih aktif lagi, dengan lebih nyaman dan menyenangkan begitu. Dan mereka tidak kekurangan dalam hal makanan itu tadi. Oke, ya jadi semangat buat Indonesia, buat anak-anak Indonesia semakin semangat lagi. Yang terakhir nih Bu Ita, harapannya terhadap program makan bergizi ini. Harapan untuk program makan gratis ini, saya berharap memang benar-benar bisa terselenggara dengan baik dan bisa konsisten dan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena kita berharapnya anak-anak memang benar-benar tercukupi makan siangnya sehingga mereka bisa belajar lebih baik lagi, bisa menarik mereka untuk rajin ke sekolah, kemudian bisa meningkatkan kreativitas dan daya belajar mereka di sekolah. Amin. Yang terakhir yang disampaikan buat teman-teman, buat anak-anak Indonesia, juga buat anak-anak siswa-siswi dari SD Negeri 208 dan seluruh SD yang ada di Kota Jambi. Silakan Ibu Miftah. Baik, untuk anak-anak yang ada dengan ada program ini ya Bu ya? Iya, dengan adanya program makan gratis ini, anak-anak di sekolah dimanapun berada, kita
kita harus meningkatkan kreativitas, kita harus meningkatkan daya belajar kita harus meningkatkan daya pikir kita, kemudian kita harus meningkatkan konsentrasi kita dalam belajar, meningkatkan semangat kita karena pemerintah sudah peduli seutuhnya untuk anak-anak Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya program ini anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berani, kemudian anak-anak yang bisa menjadi raja di negeri kita sendiri. Amin. Oke, terima kasih Bu Miftah udah hadir ke Pro 2 Jambi dengan obrolan siang hari ini. Teman Pro 2 makan bergizi, belajar happy. Mudah-mudahan menjadi salah satu program yang terbaik buat anak-anak Indonesia. Semakin meningkat dengan aktivitas mereka, belajar mereka dan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia tercinta. Dan teman Pro 2 tetap stay tune di 10,9 Pro 2 masih di santai siang hari ini bersama saya Ernest Tanggang. Dan yang pastinya tadi udah ngobrol seru bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 208 Kota Jambi, Ibu Miftah Huroma atau biasa disampaikan dengan Ibu Miftah. Selamat siang dan tetap bersama Pro 2 Jambi. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia.